Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Muhammad Saifuddin, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi, dan yang saya hormati pula teman-teman kelas Tafsir Tarbawi A. Perkenalkan, saya Widat Muhariratul Fikih, NIM 2120002 dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan materi tafsir Tarbawi tentang tujuan pendidikan. Yang mana? Yang pertama, surat Al-Asr yang akan diterangkan oleh Ahmad Akhim, NIM 2120009. Yang kedua, surah Al-An'am yang akan diterangkan oleh Muhammad Hafid 2120006. Dan yang ketiga, hubungan keterkaitan antara surah Al-Asr dan surah Al-An'am yang akan diterangkan oleh Sukmawati, NIM 2120017. Sebelum itu, saya akan sedikit membahas tentang tujuan pendidikan. Menurut Suwardi, tujuan pendidikan adalah seperangkat hasil pendidikan yang dicapai oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran atau pelatihan, diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan itu. Adapun tujuan pendidikan dalam Al-Quran, salah satunya yaitu agar manusia menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah Shadaqallahul Adzim, yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Quraisy Shihab juga menjelaskan mengenai ayat tersebut. Dijelaskan bahwa aku tidak menciptakan jin dan manusia untuk satu manfaat yang kembali kepadaku. Aku tidak menciptakan mereka melainkan agar tujuan atau kesudahan aktivitas mereka adalah beribadah kepadaku. Menurut Abbas, dari ayat di atas dipahami bahwa peran utama manusia di dunia ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau abdun Allah. Maka esensialnya kata abdun hamba adalah ketaatan, ketundukan, dan juga kepatuhan. Dan ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan manusia hanya layak diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ahmad Ahim, Mas Muhammad Hafid, dan Mbak Sukmawati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tafsir surat Al-Asr ayat pertama. Para ulama sepakat Asr artinya adalah masa atau waktu. Namun penafsiran waktu yang dimaksud dalam ayat ini ada beberapa pendapat. Pertama, masa atau waktu secara umum. Kedua, waktu asar. Ketiga, masa hidup Rasulullah SAW. Pendapat yang paling kuat adalah waktu secara umum. Allah bersumpah dengan waktu menunjukkan betapa pentingnya waktu bagi manusia. Ali bin Abi Thalib mengatakan, rezeki yang
tidak diperoleh hari ini masih dapat diharapkan lebih dari itu esok hari. Tetapi waktu berlalu, hari ini tidak mungkin diharapkan hari esok. Allah bersumpah dengan waktu juga menunjukkan kemuliaan waktu. Jika orang-orang Arab jahiliyah meyakini ada waktu sial dan sebagainya, Rasulullah mengingatkan untuk tidak mencela waktu. Tafsir ayat kedua, kata insan berbentuk makrifat menunjukkan pada keseluruhan manusia, baik mukmin maupun kafir. Meskipun demikian, ia hanya mencakup mukallaf atau mendapat beban perintah agama. Sedangkan yang tidak mukallaf, misalnya anak kecil yang belum balik, tidak masuk ke dalam ayat ini. Kata lafi merupakan gabungan dari huruf lam yang menyeratkan makna sumpah dan huruf fi yang mengandung makna tempat atau wadah. Dengan demikian, semua manusia berada dalam wadah khusr. Kata khusr memiliki banyak arti. Di dalamnya adalah rugi, sesat, dan celaka, yang semuanya mengarah pada hal negatif yang tidak disukai manusia. Tafsir ayat ketiga, ayat ini mengecualikan insan pada ayat sebelumnya, bahwa insan yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang memiliki 4 kriteria: iman, amal solih, saling menasihati tentang kebenaran, dan saling menasihati tentang kesabaran. Sebagian ulama menjelaskan bahwa agama ini terdiri dari pengetahuan dan pengamalan, keyakinan dan perbuatan. Iman adalah pengetahuan dan keyakinan, amal solih adalah pengamalan dan perbuatan, sedang saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran adalah dakwah yang merupakan bentuk amal solih agar orang lain juga beriman dan beramal solih. Ayat ini menggunakan bentuk jamak, mengisyaratkan pentingnya beramal jamai dan berjamaah. Untuk bisa selamat dan dari kerugian, manusia harus berjamaah, beramal jamai bersama orang-orang mukmin dan berdakwah bersama. Kata tawassu berasal dari kata wasol yang artinya menyuruh berbuat baik. Kata al-haq artinya adalah sesuatu yang mantap dan tidak berubah, yakni ajaran agama atau kebenaran. Sedangkan kata sabar artinya adalah menahan nafsu demi mencapai sesuatu yang baik atau lebih baik. Ar-Razi mengatakan ayat ini menunjukkan bahwa kebenaran itu berat, kebenaran akan senantiasa diuji. Oleh karena itu, penyebutan kebenaran disertai dengan penyebutan saling menasihati. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahum darussalami inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Bagi mereka disediakan tempat yang damai, surga di sisi Tuhan mereka, dan dialah pelindung mereka karena amal kebajikan yang mereka kerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tafsir surat Al-An'am ayat 127. Tidak hanya anugerah di akhirat saja, ketika di dunia pun Allah Subhanahu wa taala mencukupkan balasannya yang baik terhadap perbuatan mereka, memberikan petunjuk dan taufik untuk beramal baik. Bagi mereka yang menempuh jalan yang lurus disediakan darussalam atau surga di sisi Tuhan. Mereka hidup mengikuti pedoman para nabi yang memberi petunjuk kepada mereka sehingga terhindar dari jalan-jalan
yang bengkok dan akhirnya sampailah mereka ke Darussalam. Allah memimpin mereka dan mencukupkan balasan bagi setiap perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Allah memberi petunjuk kepada mereka di dunia dan memberi taufik untuk melakukan amal kebajikan, sehingga mereka memperoleh pahalanya dan diizinkan untuk memasuki surganya semata-mata atas karunia-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hubungan keterkaitan antara surat Al-An'am ayat 127 dan surat Al-Asr ayat 1-3. Hubungannya adalah sebagai berikut. Dalam surat Al-An'am ayat 127, Allah menjelaskan bahwa mereka akan mendapatkan beberapa penghargaan dari Allah. Jika dalam surat Al-Asr memiliki penjelasan, penghargaan yang diberikan Allah adalah 1. Disediakan tempat yang damai. 2. Mereka berada di tempat yang terhormat. Dan yang ketiga, mereka selalu mendapatkan pelindung yang selalu mengasihi dan menyertai. Namun dalam surat Al-Asr memiliki penjelasan yang lebih rinci. 1. Pertama, Allah menjelaskan tentang masa atau waktu. Yang kedua, kerugian itu tidak akan datang pada orang yang beriman. Yang ketiga, kerugian yang dimaksud adalah menyiapkan waktu atau masa. Yang keempat, Al-Asr sebagai pengingat agar manusia tidak menyiapkan waktu. 5. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang keenam, dari bagian golongan yang beriman adalah orang yang selalu menasihati dan melakukan kesabaran dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.